Pemirsa, tumpukan sampah setinggi lebih dari 2 meter menutup bahu jalan Otista Raya Ciputa, Tangerang Selatan, Banten menjadi pemandangan warga sehari-hari. Gunungan sampah membuat arus lalu lintas macet. Tumpukan sampah menggunung di pintu samping Pasar Cimanggis membuat arus lalu lintas tersendat. Kondisi diperparah, kondisi jalan yang kian rusak. Pedagang pasar mengeluhkan bau tak sedap yang menyengat sehingga harus menahan bau selama berjualan di pasar. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan, tak hanya membersihkan sampah tetapi juga memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Sebelumnya Pemkot Tangerang menetapkan darurat sampah, namun sudah berakhir pada 5 Januari kemarin. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Jalan Otista Raya Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang, Anissa. Bagaimana suasana terkini? Apakah sampah sudah diangkut? Iya, Reza dan juga pemirsa, siang hari ini saya bisa katakan aroma busuk masih tercium begitu pekat. Bahkan saya harus menahan ketika saya melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa. Tepat saya berdiri ini jaraknya hanya 10 meter dari tumpukan sampah yang terjadi di samping Pasar Cimanggis, tepatnya sampai di bahu jalan yang ada di Jalan Raya Otista, Tangerang Selatan. Kalau dilihat yang biasanya ini bisa dilalui 3 lajur kendaraan, namun karena tumpukan sampah ini sudah melebar sampai ke tengah jalan yang mengakibatkan hanya bisa dilalui 1 lajur kendaraan. Dan tentunya kepadatan arus lalu lintas ini terjadi tidak hanya hari ini, namun sudah lebih dari seminggu. Itu artinya tumpukan sampah yang terjadi di Tangerang Selatan ini juga belum ada solusi dari pemerintah setempat. Kalau saya bisa gambarkan juga kepada Anda, Reza dan juga pemirsa, di samping tumpukan sampah ini merupakan Pasar Cimanggis yang mana biasanya pengunjung yang hendak berbelanja ini parkir di tempat tumpukan sampah. Namun karena adanya tumpukan sampah, maka para pengunjung ini akhirnya beralih pindah ke pasar lainnya karena mereka tidak nyaman dengan aroma yang menyerba hingga ke area dalam pasar. Tak hanya itu, menurut data yang berhasil kami himpun, Reza, per hari itu jumlah sampah yang diproduksi adalah 1.300 ton. Namun dari pihak Pemkot Tangerang Selatan kini yang biasanya membuang sampah di TPA yang ada saat ini ditutup begitu, kini akhirnya dipindah ke TPA yang ada di Cilowong, Serang, Banten, yang mana hanya diberikan 500 ton kuotanya per hari. Itu artinya saat ini tumpukan-tumpukan sampah ini merupakan sisa sampah yang tidak berhasil diangkut oleh truk-truk pengangkut yang setiap harinya dikerahkan ada 10 truk. Namun selain itu juga dari Menteri Lingkungan Hidup juga memberikan sebuah ancaman kepada Wali Kota Tangerang Selatan apabila tidak bisa menangani pengelolaan sampah ini, maka nantinya akan diancam hukuman penjara minimal 4 tahun. Dan saat ini juga dari warga dan juga para pedagang yang ada di Pasar Cimanggis berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti agar sampah-sampah yang terjadi di Jalan Otista Raya ini tidak terjadi di sudut-sudut kota lain, tepatnya di wilayah Tangerang Selatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Ciputa, Tangerang, Banten. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu di Depok, Jawa Barat, gunungan sampah terlihat di tempat penampungan sementara Kecamatan Sukmajaya. Penumpukan sampah akibat tempat pembuangan akhir di Cipayung yang sudah overload. Sampah menumpuk dan hampir menutup akses jalan warga di Jalan Madrasah, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Bau menyengat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selain tumpukan sampah, sejumlah gerobak sampah juga terparkir di pinggir jalan. Menurut petugas TPS, sampah belum diangkut sejak 2 minggu lalu karena terkendala kondisi TPA Cipayung yang overload. Sebetulnya sampah setiap hari diangkut ya Mbak?
Cuman karena kendala TPA yang lagi kacau, bahkan dari hari Sabtu pun mereka belum buang hari Senin. Dampaknya ya ke TPS semuanya seperti ini, Pak. Kacaunya kenapa, Pak? Ya karena pasokan mobilnya nggak ada, karena TPA-nya terkendala gitu. Ya keganggu lah, kalau namanya bau kan udah ngesedap di hidung, gitu doang. Nggak apa-apa, ya apa boleh buat, emang udah bau apa, kalau ini kita bang diam doang udah. Sebelumnya, penumpukan sampah di TPA Cipayung menyebabkan antrian panjang truk pengangkut sampah yang mengular di jalan menuju lokasi pembuangan. Keterbatasan kapasitas membuat ratusan truk harus masuk secara bergantian dan menunggu dalam waktu yang lama. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Dalam KUHP baru, nikah siri dan poligami ilegal terancam 6 tahun penjara. Namun Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah agar tidak mempidanakan pernikahan yang jelas sah di mata agama. Pernikahan siri dan poligami atau memiliki lebih dari satu istri kini bisa dipidana. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari lalu. Sebenarnya negara tidak melarang nikah siri atau poligami asalkan saat melakukan hal itu kedua pasangan atau salah satunya tidak terikat perkawinan sah dengan yang lain. Penjara menanti apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, jangan coba-coba menyembunyikan status suami atau istri bila tidak ingin mencicipi dinginnya lantai penjara. Hukuman pidana penjara pelaku nikah siri atau poligami tanpa izin tidak main-main, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Tentu saja, beragam tanggapan muncul setelah aturan ini berlaku, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah agar tidak mempidanakan pernikahan yang jelas-jelas sah di mata agama. Mempidanakan nikah siri dengan dasar pasal 402 KUHP adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum. Menikah adalah ibadah, namun menurut KUHP baru bila dilakukan secara diam-diam atau bila pernikahan itu dibalut penipuan yang datang bukan lagi pahala dan berkah, tetapi bisa pasal-pasal pidana yang berujung penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil akan resmi diputus hari ini oleh Pengadilan Agama Bandung. Selengkapnya usai jeda.